Sebenarnya kesehatan mental itu tuh apa sih, Bu? Banyak fenomena-fenomena individu yang merasa bahwasanya dia sehat secara mental, padahal sebenarnya enggak tuh. Kenapa kesehatan mental itu menjadi penting untuk mereka? Ketika dia mengalami kondisi tidak sehat secara mental, mungkin dia sudah burn out gitu ya, sudah lelah, sudah ngerasa kesepian gitu, tapi mereka nggak tahu nih apa yang harus dilakukan, terus dilanjutin gitu. Will, kuliah gue rungkat nih. Ya udah, sahabatin aja. Halo makers-makers di rumah, kembali lagi di podcast KRS, Kuliah Rungkat Sambat, dan hari ini bersama gue sendirian karena teman gue lagi nggak bisa hadir gitu ya, dia lagi ada agenda, tapi nggak apa-apa, meskipun cuma sendirian, tapi ya semoga yang bisa jadiin buat pesan-pesan teman-teman di rumah, bisa jadi pelajaran juga mungkin terkait topik hari ini, karena hari ini kita akan bahas tentang sebuah topik yang mungkin teman-teman udah pernah dengar, tapi masih ragu gitu apakah yang teman-teman tahu itu udah benar atau belum, karena ya topik hari ini tuh tentang kesehatan mental. Dan sebenarnya gue nggak ada keahlian ya buat bahas tentang kesehatan mental, jadi gue langsung mendatangkan seorang bintang tamu yang mungkin teman-teman juga udah baca di judul dan juga udah lihat gitu. Mungkin kita langsung saja sapa bintang tamu kita pada hari ini untuk Bu Uli. Selamat datang Bu Uli. Oke, selamat datang Kak Han. Sehat? Sehat-sehat Bu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga. Kira-kira udah siapkah Bu untuk kita cerita-cerita mungkin untuk makers-makers di rumah? Oke, siap sekali. Karena kan panggilan mereka itu makers. Oh, makers. Oke, siap untuk teman-teman makers, siap sekali. Karena makers itu mahasiswa KRS. Oke. Nah, KRS itu kan kuliah rungkat sambat, di mana Iya. mereka itu kuliah kadang itu punya permasalahan kuliah. Iya, Terus iya. biasanya kan rungkat tuh kalau misalnya di orang-orang Iya. Jawa itu bilangnya rungkat Rungkat gitu. atau ruwet gitu Ya, kali ya. ruwet gitu. Terus kalau misalnya udah rungkat, kadang mereka bingung nih sambatnya mau di mana gitu. Oke. Jadi kita nyediain wadah ini buat mereka sambat permasalahan-permasalahan mereka mungkin, atau apa ya, keresahan-keresahan mereka juga gitu. Oke, bagus sekali ya. Ada tempat curhat lah ya, atau tempat menuangkan keresahan ya. Keresahan mereka. Iya. Nah, hari ini kan topik kita itu tentang kesehatan mental ya, Bu. Iya. Dan sebenarnya itu saya juga jujur belum terlalu dalam sih ke kesehatan mental. Saya iya. juga taunya mungkin kulitnya lah, belum yang Iya. kayak terlalu sampai ke daging-dagingnya, Iya, yang iya. bener-bener fakta-fakta menarik Iya, tentang iya. kesehatan mental juga. Karena kan kesehatan mental itu merupakan isu yang udah sangat, apa ya, sekarang cukup Booming ya. booming banget Iya, di iya. media sosial juga, Mm-mm, di mm-mm. kalangan menmahasiswa, mental health issue gitu kalau Iya, orang-orang sebutnya. Dan Oke. menurut saya memang mereka itu harus tahu sih apa yang sebenarnya yang benar dan yang mungkin mitos mungkin terkait kesehatan mental. Nah, mungkin saya punya satu pertanyaan dulu sih Iya. untuk membuka semua pembicaraan kita pada hari ini Iya. ya, Bu. Sebenarnya kesehatan mental itu tuh apa sih, Bu? Oke, kesehatan mental itu adalah namanya juga sehat ya, dan juga mental ya. Berarti adanya kesejahteraan mental atau kesejahteraan psikologis. Dalam hal ini tidak hanya dalam aspek kognitif aja. Kadang kan ada yang misalkan dari berpikir ya, misalkan oh saya merasa bahwasanya diri saya baik, tapi secara emosi ternyata enggak gitu. Dia masih ngerasa sedih dan yang lain. Jadi sehat secara mental itu adalah sejahtera tidak hanya secara kognitif saja, tetapi juga secara emosional, dan juga itu terwujud dalam bentuk perilaku seperti itu. Dan juga banyak fenomena-fenomena individu yang apa ya istilahnya merasa bahwasanya dia sehat secara mental, padahal sebenarnya enggak tuh. Nah, itu kan juga banyak situasi-situasi yang seperti itu. Atau misalkan merasa bahwasanya tidak baik-baik saja, padahal sebenarnya bisa gitu untuk diolah, atau misalkan di apa ya regulasi untuk dia bisa lebih secara sehat secara mental. Berarti ada kayak istilah-istilah ini nggak sih, Bu? It's okay to not be okay gitu. Oke, it's okay not to be okay itu Iya. betul sekali gitu. Karena sehat secara mental tuh tidak hanya dari segi individu aja ya, tadi kognitif, terus emosi, perilaku, tapi dalam relasi sosial, aspek moral itu juga mereka bisa produktif dan juga bisa mengembangkan diri mereka secara optimal. Karena kalau tidak baik-baik saja ya mereka nggak bisa mengembangkan diri mereka dengan lebih baik begitu. Berarti ada tadi kata kunci yang saya tangkap itu produktif ya, berarti mereka Iya. harus bisa tahu produktivitas mereka itu segimana sih gitu. Betul, betul seperti itu. Kalau misalnya dalam konteks mahasiswa ya, karena mungkin aku lihatnya Iya. para penonton ini pasti atau para pendengar ini adalah mahasiswa gitu. Iya. Kenapa kesehatan mental itu menjadi penting untuk mereka? Apakah mereka harus sehatkah secara mental untuk kuliah mereka mungkin, untuk organisasi mereka mungkin, untuk kehidupan
umum mereka mungkin gitu. Penting sekali ya, kalau misalkan sehat secara mental itu sangat penting sekali, utamanya bagi individu dan nanti kaitannya dengan relasi hubungan dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, seperti itu. Karena dengan kita sehat secara mental, otomatis kita bisa memahami diri kita dengan lebih baik. Oh, kita paham nih ketika kita mengalami sebuah kesulitan atau tekanan hidup di dunia mahasiswa, misalkan dengan dosen, dengan pertemanan, dengan keluarga gitu, kita bisa meregulasi diri kita dengan lebih baik gitu ya, baik itu secara kognitif, emosional, dan akhirnya kita bisa mewujudkan perilaku yang lebih baik ya. Harapannya sih seperti itu. Tetapi memang pada kenyataannya juga banyak adik-adik mahasiswa yang mungkin kondisinya itu tadi gitu ya, apa namanya, tidak tahu atau misalkan belum memiliki literasi kesehatan mental. Jadi ketika dia mengalami kondisi tidak sehat secara mental, mungkin dia sudah burn out gitu ya, sudah lelah, sudah ngerasa kesepian gitu. Tapi mereka nggak tahu nih apa yang harus dilakukan, terus dilanjutin gitu. Akhirnya tiba-tiba saja misalkan pingsan gitu, akhirnya mengalami depresi, kecemasan yang berat dan juga yang lain-lain. Itu kan banyak situasi seperti itu. Sehingga dengan kita itu sehat secara mental, kita itu bisa memahami, punya pengetahuan tentang diri kita dengan baik gitu ya. Ketika kita punya kesulitan, kita tahu kelebihan kita tahu kekurangan kita tahu faktor yang ada resiko yang bisa membuat kita tuh nggak sehat secara mental apa gitu ya, resikonya apa gitu ya. Kita tahu faktor protektif yang bisa melindungi kita untuk kita sehat secara mental seperti apa, dan kita tahu bagaimana meregulasi. Oh, kalau misalkan aku nggak sanggup untuk meregulasi atau nggak sanggup untuk punya strategi bisa meningkatkan kesehatan mental, aku mau minta bantuan siapa nih? Atau teman, misalkan saya minta bantuan Mas Hans gitu. Ataukah saya perlu merujuk diri saya ke profesional? Sehat secara mental tuh nggak hanya produktif untuk diri sendiri, tapi juga relasi pertemanan. Orang yang sehat secara mental, dia juga bisa membantu orang lain kayak gitu. Jadi ketika dia bisa mengamati, oh kalau ada temannya nggak baik-baik saja, dia bisa mengamati dan membantu memberikan support juga kepada mereka. Seperti Menarik. itu. Tapi saya punya pertanyaan, karena kan kalau kesehatan mental itu isu yang cukup common ya di anak muda, apalagi remaja akhir, dewasa awal itu cukup bisa dibilang itu masih kesehatan mentalnya itu belum sejahtera, karena mungkin mereka juga lagi mencari jati diri, mereka lagi cari mungkin apa yang cocok untuk diri mereka, apa yang sesuai gitu. Nah, dampaknya untuk mereka itu apa kalau misalnya tidak sehat secara mental? Dampak ketika individu tidak sehat secara mental sangat banyak sekali ya. Dampaknya bisa dari dalam diri maupun dari luar diri gitu ya. Kalau dalam diri, otomatis yang pertama dia tidak mampu untuk mengembangkannya, bakat dan juga potensinya itu seperti apa. Terus yang kedua, selain dia tidak memahami nanti bakat dan minatnya itu bagaimana, terus yang kedua dia juga tidak bisa melakukan regulasi emosi dengan baik, itu seperti apa. Terus mungkin juga bisa berpengaruh terhadap bagaimana cara dia berpikir ya, cara dia bersikap, cara dia berelasi dengan lingkungan sekitarnya, seperti itu, sehingga dalam menjalani mungkin aktivitas akademik atau non akademik itu juga nggak optimal gitu. Kok dari segi eksternal juga mungkin teman-teman ketika melihat ada teman yang lain yang memiliki kondisi masalah kesehatan mental itu kan pasti terasa ya, gitu. Kalau teman saya lagi nggak sehat secara mental itu kan akan berpengaruh terhadap bagaimana cara dia relasi atau cara dia mungkin berhubungan dengan orang lain, itu juga berpengaruh, tapi juga nanti terkait dengan kepribadiannya masing-masing. Jadi sangat berpengaruh sekali terhadap baik itu aspek pribadi, aspek relasi sosial, aspek akademik, itu akan sangat berpengaruh seperti itu. Nah, kalau misalnya mahasiswa sendiri kan sebenarnya kalau di kampus yang saya tahu ya, salah satu mungkin instansinya Universitas Brawijaya gitu. Nah, di Universitas Brawijaya atau UB ini sendiri kan banyak mahasiswa perantaunya. Betul. Dan kalau misalnya kita kaitkan dengan kesehatan mental, mungkin itu juga ada mungkin pengaruh dari lingkungan baru. Ketika mereka harus adaptasi dengan lingkungan baru ini, dan mereka mungkin ada yang berhasil, ada yang mungkin gagal gitu kita sebutnya ya. Nah, gimana sih cara mereka itu bisa menghadapi fakta kalau lingkungan baru ini tuh ya mungkin ada yang berbeda banget, karena misalnya contohnya ada yang dari pulau-pulau Sumatera, pulau-pulau Kalimantan, Sulawesi, dan tibalah di Pulau Jawa yang dengan budaya yang beda, orang-orangnya berbeda, wataknya berbeda, terus teman-temannya juga mungkin baru-baru untuk mereka gitu, Bu. Nah, cara mereka menghadapinya kayak gimana, Bu? Oke, mungkin ini nggak hanya pada mahasiswa rantau aja ya, mungkin pada mahasiswa secara keseluruhan itu juga kadang punya masalah relasi sosial. Cuma kalau memang digarisbawahi pada mahasiswa rantau, ini kan antara harapan mahasiswa rantau sama kenyataan tuh kadang beda. Mahasiswa rantau tuh ngerasa kalau misalkan, wah
saya kuliah di UB nih, nanti saya bisa lebih bebas gitu ya dari mungkin lingkungan keluarga mungkin yang dulunya mungkin agak misalkan wah apa-apa harus dipantau, dia sekarang lebih bebas. Terus nanti dia bisa membentuk relasi yang baru. Padahal kenyataannya banyak juga mahasiswa rantau itu yang akhirnya mengalami masalah terkait dengan kesepian kayak gitu ya. Terus juga mereka akhirnya kesulitan di dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitar karena memang mereka ini butuh adaptasi gitu ya. Jadi memang ada perubahan peran kan, peran dari mungkin dia apa namanya sebagai anak gitu ya, apa namanya siswa SMA menjadi mahasiswa. Terus juga ada perubahan terkait dengan relasi sosialnya. Mungkin relasi sosial dari budaya daerah Jakarta dengan daerah Malang itu kan beda ya, dari Madura atau Jawa misalkan ke Jakarta itu kan juga beda seperti itu. Dan juga ada terkait dengan akhirnya penyesuaian identitas gitu ya, identitas yang mungkin dia budaya-budaya mungkin di Jakarta lo gue N gitu ya misalkan, akhirnya sekarang di sini kan nggak boleh apa-apa pakai lo gue, harus saya dan macam-macam gitu. Jadi ada budaya-budaya memang identitas yang harus mereka apa ya istilahnya modifikasi gitu yang sesuai dengan budaya yang ada di kita. Cuma memang dari situasi-situasi itu akhirnya muncul problematika Kak kayak gitu. Nah, yang pertama adalah terkait dengan adanya terjadinya konflik gitu ya, atau perbedaan karakter. Ya, kalau konflik perbedaan karakter ini kan pasti yang pertama dipengaruhi oleh kepribadian. Ya kan, kalau setiap mahasiswa itu kan pasti punya kepribadian yang berbeda-beda ya. Kalau kita belajar Big Five personality gitu ya, kan ada yang cenderung agreeableness gitu ya. Apa-apa setuju gitu. Jadi dia nggak asertif gitu. Tapi ada mungkin yang tipenya ekstrovert banget gitu, ekstraversi gitu. Dia terbuka banget sama lingkungan sekitarnya kayak gitu ya. Sehingga pada akhirnya mungkin dia agak terlalu dominan gitu. Terus ketemu sama yang agreeableness tadi gitu ya. Atau yang sangat tidak asertif. Akhirnya jatuhnya satu merasa tertekan, satunya merasa mungkin wah akhirnya mengatur dan juga yang lain-lain misalkan aja seperti itu. Nah, ini juga akhirnya menjadi masalah konflik gitu ya. Konflik apa gitu ya? Misalkan konflik yang satu merasa tidak diakui, satu merasa tidak terhargai gitu ya. Kebutuhan afiliasinya tidak terpenuhi gitu ya. Tapi di satu sisi juga ada beberapa mungkin masalah komunikasi gitu ya. Ada kan kadang problem-problem komunikasi gitu kan juga ada. Terus yang ketiga juga selain masalah komunikasi juga biasanya terkait dengan adanya perbedaan budaya bahasa tadi gitu ya. Mungkin bahasanya kalau orang Batak itu kan tegas gitu ya, misalkan atau apa namanya blak-blakan gitu ya. Tapi kalau misalkan orang Jawa itu kan masih mikir-mikir ya, apa malu gitu. Jadi akhirnya lu kok kamu, jadi akhirnya salah paham kayak gitu. Banyak situasi-situasi yang terjadi seperti itu. Selain itu juga kalau pada mahasiswa rantau juga Kak, biasanya kadang mereka itu mengalami kondisi tadi yang saya bilang kesepian. Sama tekanan sosial gitu. Ketika kita bicara teori attachment gitu ya, individu mungkin dengan latar belakang insecure attachment gitu ya, ketika mungkin keluarganya itu penuh ketika dia dalam hidup keluarga itu penuh dengan kecemasan gitu ya. Terus habis itu mungkin ada kekerasan dalam keluarga gitu. Terus habis itu juga dia mungkin cenderung diabaikan oleh lingkungan keluarga, pernah mengalami bullying tadi ya, dan juga kekerasan-kekerasan yang lain. Itu menyebabkan dia itu memiliki kondisi emosional yang mungkin akhirnya kurang stabil seperti itu. Jadi ikatan attachment-nya itu mengalami sebuah permasalahan. Jadi ketika dia rantau masuk ke dalam lingkungan yang baru gitu ya, kan tadi attachment kan nggak hanya keluarga ya tadi, tapi kan dari kalau masa perkuliahan kan dari keluarga ke relasi pertemanan seperti itu. Nah, dari keluarga ke relasi pertemanan inilah yang akhirnya ketika dia berteman tuh akhirnya terbawa dari aspek kepribadian dengan kondisi attachment-nya tadi terbawa. Jadi mungkin dia jadi cenderung mungkin tidak mudah percaya sama orang lain, kayak akhirnya muncul kecemasan sosial, nanti kalau misalkan dia nggak senang sama aku gimana gitu ya, kalau semisal dia nanti jauhin aku seperti apa, kok kayaknya dia ngomongin aku ya dengan kata-kata yang seperti itu. Jadi ada irasional mungkin belief dan juga ya tadi mungkin kecemasan sosial yang membuat dia itu merasa nggak aman gitu ketika dia harus berelasi dengan lingkungan sekitarnya. Makanya banyak juga mahasiswa rantau selain mengalami kesepian, mereka mengalami masalah eksklusi sosial tadi gitu. Sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya tadi ya, karena tadi terbawa dari segi kepribadiannya, masalah attachment-nya, sama ada perubahan-perubahan yang tadi. Belum lagi di UB kan banyak juga akhirnya masalah tekanan sosial atau konformitas nggak sih Kak? Mungkin Kak Hans boleh sharing ke Bu Uli gitu ya, mungkin cerita kira-kira tuh kalau mahasiswa UB itu harus gimana sih kalau dalam pertemanan itu atau dalam situasi sosial tuh, kalau yang biasanya Kak Hans tahu itu harus kayak apa? Yang saya rasain ya Bu, sebagai mahasiswa mungkin, sebagai mahasiswa secara umum ya, salah satu hal yang harus kita penuhin itu adalah tuntutan sosial. Kalau menurut saya di mana tadi contohnya yang Ibu bilang, kalau misalnya orang yang dengan agreeableness itu kepribadiannya itu biasanya
ada ajakan nongkrong, gas gitu, ada ajakan Ah. nongkrong, gas gitu. Apa-apa, ayo kita jam segini sampai jam segini gitu. Kadang bisa sampai jam 2, jam 3 pagi gitu kan Nah, kumpulnya. Dan kalau misalnya enggak kumpul sama mereka itu kadang merasa kayak, aku nggak punya temen deh gitu, kayak oke, kayaknya aku heeh, bakalan ditinggalin deh kalau aku nggak heeh, ikut heeh. nongkrong gitu, atau aku nggak bisa memenuhi ekspektasi mereka. Mhm, Nah, mhm, pada akhirnya ya jadinya mereka itu jadi people pleaser juga gitu. mhm, Mereka jadi mhm. harus memenuhi keinginan-keinginan orang untuk Nah, diprioritasin daripada keinginan mereka gitu. nah itu benar banget Kak. Jadi memang kalau apa ya individu dengan adanya konformitas dan juga Hmm, tekanan sosial itu kan kadang mahasiswa itu ngerasa gini loh, ngerasa harus dia itu memenuhi tuntutan lingkungan sekitarnya atau biar hmm. sama kayak teman-temannya. Tapi yang jadi masalah itu ketika dia sama sih nggak apa-apa, Nah, tetapi yang akan salah itu ketika dia sama tetapi itu bertolak belakang dengan nilai-nilai pribadinya. hmm, Kayak gitu. Jadi dia nggak jadi dirinya sendiri gitu. ya, Karena tadi gitu, fear of missing out tadi gitu, ya, takut ketinggalan kan banyak misalkan teman-temannya pada pakai iPhone gitu, ya saya harus pakai iPhone juga kayak gitu. Terus teman-temannya pada pakai barang branded atau pada ngopi di kafe padahal dia nggak punya ya, duit gitu. Terus akhirnya dia memaksakan situasi itu. Itu akhirnya menimbulkan apa ya? Kecemasan, menimbulkan tekanan yang nggak nyaman seperti itu. Dan memang pada beberapa situasi atau kasus tidak hanya tadi ya fear of missing out tadi ya takut hmm, ketinggalan dan juga tekanan sosial, tetapi kadang juga banyak kok teman-teman itu yang akhirnya punya kompetisi, Kak. Jadi apa ah, ya, istilahnya dia itu membandingkan dirinya dengan orang lain, tapi kompetisinya yang nggak sehat. ya. Nah, pernah nggak Kak, misalkan kompetisi yang nggak sehat, entah itu bidang akademik ataupun karir itu biasanya gimana kalau di lingkungan pertemanan? Ya, yang saya lihat ya mungkin Mm-mm. pengamatan aja sih, Mm-mm, bukan mm-mm, yang mm-mm. mungkin saya rasakan langsung gitu, Mm-mm, enggak. Tapi mm-mm, adanya kompetisi tadi yang tidak sehat itu ditandai dengan kayak misalnya saling mau menjatuhkan sih. mm-mm, Apalagi mm-mm, konteksnya mungkin akademi, mm-mm, organisasi gitu kan, mm-mm. orang-orang juga pengen yang terbaik. Ya, Tapi heeh. kadang itu mereka nggak lihat kalau yang terbaik itu sebenarnya bisa diusahakan dari diri mereka, Nah, dari komitmen betul. mereka, dari kerja keras mereka, tapi Mm-mm. mereka cenderung kayak gimana ya cara lawanku supaya bisa jatuh gitu. Oke, betul. Nah, padahal sebenarnya kalau kita belajar tentang kompetisi itu kan adalah hal yang bagus ya. Kita Hmm, kita membandingkan diri kita dengan orang lain tuh nggak apa-apa, tetapi kita tidak boleh melepaskan apa yang menjadi diri kita sebenarnya. Karena ya, kesuksesan itu kan tolak ukur adalah dari kita sendiri gitu. ya, Tapi banyak teman-teman yang pada akhirnya kesuksesan itu tolak ukurnya adalah ditinjau dari pengakuan orang lain. Karena tadi kalau kita belajar teori hmm, Maslow itu kan ada kebutuhan untuk mereka diakui ya, seperti itu. Nah, dan tadi yang apa namanya Hans sampaikan sebenarnya otonomi individu untuk di dalam kompetisi itu juga penting tadi hmm. bahwasanya ketika individu punya otonomi yang bagus, kemampuan untuk kompetisi sosial yang sehat, mereka itu akan meningkatkan harga diri dan motivasinya. Tapi bagi beberapa kasus yang biasanya kita layani ya di layanan konseling itu, ketika ada tadi ya misalkan tekanan sosial Hmm, gitu ya, terus ada apa perbandingan-perbandingan antara satu individu dengan individu yang lain yang nggak sehat tadi ya, akhirnya hmm. jatuh-jatuhin atau akhirnya ngerasa kayak diri nggak mampu, nggak bisa itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap harga diri dan juga motivasi intrinsik. Jadi pada beberapa orang itu akhirnya ketika merasa dia nggak bisa survive untuk dengan lingkungan sekitarnya, akhirnya dia menarik diri. Kayak gitu. Ah, Akhirnya dia nggak mau bersosialisasi dengan orang lain. Dia merasa dirinya nggak berharga, dia merasa dirinya nggak mampu, akhirnya nggak mau kuliah gitu ya. Mulai menyendiri seperti itu. Karena dia ngerasa tadi gitu, kalah dalam peperangan. Padahal sebenarnya peperangan itu ya harus dari dirinya sendiri. Tadi yang seperti Kak Han sampaikan, tuh banyak situasi seperti itu, Kak. menarik banget. Berarti Mm-mm, dengan tadi adanya mungkin yang pertama soal mm-mm, mereka adanya attachment issue di keluarga mm-mm, mereka sejak kecil. mm-mm, Kalau yang saya tahu kan mungkin tadi yang insecure attachment juga, mm-mm, mm-mm, ada anxious attachment mm-mm, juga. mm-mm, Terus mm-mm. juga mungkin mereka itu merasa kalau ya saya tidak mendapatkan ini di keluarga Iya, saya, sehingga mereka mencarinya dari lingkungan sosial yang menurut mereka ideal. betul, Padahal betul. kan pada akhirnya Mm-mm. segala hal itu bisa datang dari diri kita. Kebahagiaan itu menurut saya bisa datang itu yang pertama Dari dari diri diri kita sendiri sendiri. gitu. Mm-mm, Nah, mm-mm, karena adanya tadi hal-hal yang Ibu sebutkan juga ya, mm-mm, misalnya mm-mm, fear of missing out, karena ada mm-mm, tuntutan sosial buat mm-mm, memenuhi, ya mm-mm. teman gue iPhone, gue harus beli iPhone juga Iya. gitu. Itu kan kayak terlalu apa ya, Mm-mm, idealis buat diri mereka yang mm-mm, tidak mm-mm, tidak realistis gitu kan. mm-mm, mm-mm, Nah, baru muncullah suatu hal yang dinamakan tentang loneliness gitu atau mm-mm, mm-mm. kesepian, atau Kesepian mungkin tadi. Mm-mm, dia merasa kalau wah mm-mm, kayaknya nggak ada siapa-siapa lagi di kehidupan mm-mm, mm-mm, aku gitu. mm-mm. Kira-kira kalau dari sisi loneliness sendiri ya, apa sih kesepian itu sebenarnya? Kalau kesepian itu adalah perasaan ya yang dimiliki oleh individu di mana dia merasa bahwasannya dia sendiri gitu. Hmm, Hidupnya misalkan kurang bermakna gitu. hmm, Tidak ada orang yang
memberikan support terhadap dia seperti itu. Bahkan banyak penelitian-penelitian yang menjelaskan mahasiswa tadi ya, mahasiswa umum baik itu mahasiswa rantau itu banyak mengalami kesepian Benar. ketika mereka berada di usia mahasiswa ini gitu. Nah, ini terjadi karena apa ya? Tadi karena tadi berbagai macam faktor tadi, baik itu dari aspek tadi kepribadiannya tadi ya, terus habis itu tadi adanya masalah attachment tadi gitu kan. Kalau fase mahasiswa itu kan adalah tahap perkembangan transisi dari remaja ke dewasa awal gitu. Dimana kalau kita belajar teorinya sosial Erikson itu adalah mereka pada fase intimacy vs isolation kayak gitu. Nah, pada fase mahasiswa ini attachment itu tidak hanya fokus sekarang pada keluarga kayak gitu, tetapi mereka mulai merambah ke relasi pertemanan. Jadi jangan dipikir kalau attachment itu harus pacaran, enggak ya Kak. Jadi nggak harus pacaran gitu, tapi dia mencari sosok untuk bisa tidak hanya terkait dengan relasi pertemanan, tapi bisa memberikan dukungan sosial, bisa memberikan dukungan akademik untuk nanti bisa mencari identitas dirinya mereka itu seperti apa gitu ya. Nah, itu nanti akan sangat berpengaruh terhadap nilai hidupnya, pilihan hidupnya, apa yang dia lakukan pada saat perkuliahan itu, apa kehidupan dia sebagai mahasiswa itu akan sangat berpengaruh banget gitu Kak di usia mahasiswa. Cuma kan tadi gitu, ketika dari keluarga saja dia sudah punya isu gitu ya, dia sering diabaikan sama keluarganya gitu ya, atau misalkan dia mendapatkan kekerasan di lingkungan keluarganya gitu ya, atau misalkan pada masa dulu usia SD, SMP, SMA-nya dia pernah mendapatkan bullying gitu, baik itu secara verbal, fisik atau psikologis, itu akan sangat berpengaruh terhadap cara dia berperilaku sekarang. Dia jadi nggak mudah trust sama orang kayak gitu. Bisa jadi nanti akhirnya jadi toxic relationship tadi gitu, atau adanya ketergantungan sosial. Pernah nggak Kak nemu teman-teman yang mungkin secara emosional itu harus selalu divalidasi? Pernah. Gitu ya. Terus harus gak divalidasi terus. Jadi kakak itu nggak punya batasan gitu sebagai temen tuh, dia tergantung gitu ya. Apa-apa harus sama kakak, apa-apa harus saya harus ini sama kamu. Pokoknya apa-apa itu segala keputusan tuh pokoknya depend banget gitu, atau tergantung dengan temannya gitu. Kalau temannya hilang, itu seolah-olah kita yang salah. Hanya kita sebagai teman yang salah, dan itu akan sangat menguras energi kita gitu sebagai teman ya, menguras energi kita. Akhirnya kita jadi merasa kelelahan secara emosional kayak gitu. Jadi ada relasi Kak, kesepian itu juga berpengaruh terhadap relasi yang nggak setara tadi gitu. Ada salah satu yang dominan, ada salah satu mungkin yang kebalikannya gitu, nggak dominan, atau ada unsur tadi misalkan manipulasi, atau mungkin terlalu kritis banget gitu ya, dan juga yang lain-lain itu akan sangat berpengaruh sekali Kak. Tapi gini Bu, saya jadi bingung atau penasaran sih sebenarnya. Karena kan sebenarnya kesepian itu adalah sebuah fase di mana orang-orang merasa wah udah tidak punya siapa-siapa lagi gitu, hidup aku cuma sendiri, kayak gak ada yang peduli sama aku. Jujur saya pernah ada di tahap itu juga, tapi mungkin setiap orang pasti menyelesaikan mungkin fase-fase itu dengan cara berbeda-beda, masing-masing. betul. Ya, nah, tapi di sisi yang lain kita kan juga nggak boleh terlalu tergantung dengan orang lain. Betul, Maksudnya adalah contohnya tadi validasi sosial itu kan sebenarnya ya mungkin kadang itu kita merasa senang ketika divalidasi. Tapi ketika kita melakukan segala sesuatu untuk hanya mendapatkan validasi itu kan berarti udah nggak tepat gitu ya Bu. Betul. Lalu sebenarnya itu kesendirian atau si loneliness ini, kesepian ini tuh baik atau enggak sih? Maksudnya apakah orang-orang itu, misalnya saya sendiri itu biasanya ketika mungkin lagi di kosan atau mungkin lagi di sebuah tempat gitu, ya saya cenderung sukanya sendiri gitu. Saya ketika mengerjakan sesuatu, ketika mungkin nugas atau mungkin belajar, ya biasa kan ada yang berkumpul sama kelompoknya, ada yang benar-benar belajarnya bikin pure group gitu ya, kumpul sama orang lain. Ya, tapi kalau saya jujur cenderung ya belajar pasti sendiri. Tugas juga sendiri, karena saya merasa nyamannya kayak gitu. Nah, itu gimana? Apakah kita bisa membuat mana nih yang benar bisa dikategorikan sebagai loneliness, mana yang dikategorikan kalau ini masih dalam batas wajar gitu? Kalau masih dalam batas wajar itu kita bisa memahami, maksudnya karakter kita itu seperti apa, misalnya karakter kepribadian kita seperti apa, cara belajar kita seperti apa, teman-teman yang baik untuk kita gimana, teman-teman yang misalkan nggak baik untuk kita seperti apa, itu kan adalah sebenarnya hal yang bagus ya, ketika kita mampu memilah mana yang tepat untuk diri kita sendiri dan apa yang sehat dan tidak sehat untuk diri kita sendiri. Misalnya contohnya Kak Han, saya tuh belajarnya lebih konsentrasi ketika saya belajar sendiri. Nah, berarti kan itu sehat karena bisa memilah situasi yang membuat kita optimal belajar. Yang nggak sehat adalah ketika misalkan ketika saya sendiri kok
ada temen yang ngajak aku belajar bareng ya, kok berarti nggak ada teman-teman yang mau sama aku ya, nggak ada teman-teman yang sekelompokan sama aku ya, oh berarti temanku nggak suka sama aku, berarti memang aku nggak pantas nih dapet temen, aku nggak pantas nih bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, aku nggak harga diriku buruk, aku bodoh dan macam-macam. Nah, menjadi sesuatu hal yang nggak baik itu adalah ketika sesuatu itu berlebihan dan ketika itu berdampak negatif terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain seperti itu. Nah, jadi dikatakan yang tepat itu adalah tadi ya, ketika kita bisa mampu mengidentifikasi mana yang sehat, mana yang tidak sehat untuk kita sendiri dan kita memahami diri kita dengan baik. Dikatakan itu nggak sehat atau nggak baik adalah ketika segala sesuatu itu dilakukan secara berlebihan. Baik itu dari pola pikir tadi, kita berpikir berlebihan. Terus yang kedua adalah kita berpikir negatif terhadap diri kita sendiri. Kita nggak punya self awareness gitu. Beda kalau Kak Hans tadi kan kaitannya dengan self awareness, kita memahami diri kita dengan baik. Beda sama kesepian tadi gitu. Jadi kita ngerasa bahwasanya nggak ada orang yang mendukung kita, yang akhirnya nanti berpengaruh terhadap pola pikir negatif, emosi kita jadi akhirnya kita sedih, nggak jelas, nggak bisa tidur gitu ya, deg-degan terus nggak tahu kenapa kayak gitu. Nah ini kan berarti sudah nggak sehat, kesepian yang nggak sehat untuk diri kita sendiri, dan akhirnya terus kita jadi menarik diri dari lingkungan sosial gitu ya, terus kita jadi berpikir negatif terhadap diri kita sendiri atau orang lain. Nah itu kan yang sebenarnya yang sebenarnya untuk teman-teman mahasiswa ini perlu untuk memahami. Makanya penting tadi adanya literasi. Literasi kesehatan mental dalam hal ini tidak hanya kesehatan mental ya, tapi self awareness juga. Oh, saya harus paham karakter saya itu kayak gimana. Kalau suka banyak temen, ya ada yang tipenya suka harus belajar sama temen siapa aja gitu ya. Nah terus akhirnya dia itu harus lihat-lihat temennya juga kayak gitu loh. Kadang ada temennya nggak nyaman tapi dia tetap memaksakan, wah pokoknya aku mau belajar sama temanku di kosan teman dari pagi sampai sore. Padahal temennya nggak nyaman. Nah itu kan berarti nggak bagus kayak gitu. Nah itu jangan dilakukan hal-hal yang seperti, berarti dia harus bisa melakukan kontrol kayak gitu ya. Kontrol untuk dia bisa misalkan kontrol diri untuk dia bisa aku ada waktunya untuk aku berteman sama teman, tapi kalau pas temanku nggak nyaman, ya aku harus bisa membatasi diriku seperti itu. Jadi dia sendiri juga punya kesadaran apa kelebihannya dia, apa kekurangannya dia seperti apa, terus dia juga bisa memahami resiko-resiko apa gitu ketika dia melakukan tindakan yang berlebihan itu pada orang lain maupun diri sendiri. Yang pada akhirnya nanti dia bisa mengidentifikasi dan harus mengelola itu. Kan banyak orang itu yang akhirnya nggak sadar Kak, ketika dia merasa kesepian, tadi ya, ketika dia merasa punya masalah kesehatan mental, dia itu nggak menyadari atau cenderung denial. Iya, banyak nggak sih Kak yang kayak gitu? Situasinya gitu kan. Nah, tapi benar sih Bu, saya juga setuju dengan kata self awareness tadi menjadikan penting, di mana kita tuh sebenarnya harus sadar kalau aware itu kan berarti kita sadar gitu, antara sama diri kita atau sama orang lain kan, benar. Di mana orang lain itu juga jangan sampai mereka dirugikan hanya karena diri kita udah merasa sehat gitu. Kita harus aku nyamannya belajar, tapi karena teman-temanku ini nggak suka diajak belajar di kosan dia dari pagi sampai sore, karena aku merasa seneng, ya udah aku ngelakuin aja gitu. Iya, nah. Padahal harus mempertimbangkan orang lain di dalam juga kan gitu. Betul Kak. Nah, gitu. Terus gini, kalau misalnya saya boleh nanya ya Bu, soal tadi kan kita udah memilah atau memisahkan antara loneliness yang mungkin bisa dibilang loneliness benar-benar yang bisa memengaruhi kesehatan mental kita, dan juga ya memang yang satu itu wajar gitu untuk sendirian, dan dimana kita juga merasa memang apa-apa itu harus sendirian gitu, harus fokusnya sendirian, harus mungkin ngerjain sesuatu yang positif sendirian gitu. Ada nggak sih cara untuk mungkin makers-makers di rumah gitu untuk mereka bisa mengatasi ketika mereka sudah sadar kalau mereka itu lonely gitu? Mungkin biar bisa lebih intens ya ke mereka ya kita ngomongnya. Mungkin ini dia cara untuk kalian supaya bisa mengatasi rasa kesepian. Dari Mulia gimana? Cara untuk mengatasi kesepian tuh ada banyak sekali ya cara untuk melakukan. Ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dari aspek internal yang untuk diri kita sendiri. Yang kedua adalah lingkungan eksternal gitu ya, yang memang harus memodifikasi lingkungan untuk bisa mendukung teman-teman yang sedang dalam kondisi loneliness tadi. Tadi harus dibedakan dulu, tetapi ya loneliness dengan yang ngerasa butuh waktu sendiri, atau saya memang tipe yang seperti itu, karena beda gitu ya. Nah, faktor internal yang pertama yang harus dilakukan ketika kita mengalami loneliness, yang pertama adalah tadi Kak, self awareness. Jadi kita harus menyadari dulu ketika kita berada dalam kondisi kesepian. Oh, ciri-ciri atau identifikasi diri kita. Oh, misalkan kita sudah merasa sendiri, kita merasa tidak ada orang yang mendukung kita gitu ya. Ini berpengaruh terhadap tidak hanya pola pikir kita, tetapi juga emosi dan juga cara kita di dalam bersikap. Mungkin kita jadi mulai menarik diri kita gitu. Kita akhirnya baterai sosial kita habis gitu ya. Terus kita di rumah aja atau di kos aja kayak gitu ya. Terus kita
tiba-tiba kok mengalami serangan panik ya ketika berada di situasi yang ramai ya, kayak gitu, atau kita mengalami kecemasan sosial ya ketika kita berada dalam situasi hubungan dengan orang lain ya, berarti kan itu kita sudah nggak sehat nih, kita sudah mengalami loneliness atau kesepian. Berarti yang harus kita lakukan ya harus self awareness, menyadari situasi itu. Setelah menyadari situasi itu ya harus self acceptance gitu. Jangan terkadang kita tuh kalau mengalami sebuah permasalahan, kadang kita cenderung menghindari aja, gitu ya. Menghindari itu macam-macam, versinya mahasiswa itu macam-macam. Ada yang aku baik-baik saja kok, padahal saya tidak sedang baik-baik saja. Kita sedang menderita tuh nggak apa-apa gitu. Kita harus merasakan penderitaan kita, karena dengan merasakan penderitaan kita itu adalah strategi untuk kita untuk bisa berubah gitu, untuk bertumbuh, untuk berkembang. Itu kita harus merasakan dulu, harus memahami dulu penderitaan atau kesulitan atau kesepian yang tadi kita rasakan gitu. Tapi kan tadi akhirnya banyak yang denial itu caranya macam-macam gitu ya. Ada yang direplik, tidak, aku baik-baik saja gitu ya. Ada yang akhirnya dia cari aktivitas yang lain kayak gitu. Ada yang pada akhirnya mungkin banyak sekarang self harm ya Kak ya, misalkan self harm barcode gitu dengan cara variasi lah ya untuk teman-teman mahasiswa, itu kan nggak sehat gitu ya. Jadi cara atau strategi yang nggak sehat untuk dilakukan gitu, sehingga ketika memang mengalami situasi itu diterima dulu, habis self awareness, oh iya ya saya sedang mengalami kesepian, oh iya ya saya sedang tidak sehat-sehat saja. Habis itu kita terima situasi itu, oh iya ya saya sedih, nangis aja, kalau mau nangis aja, nangis gitu ya. Terus marah, udah marah, kesel aku, tapi ya nggak berlebihan ya, marah, nangis, kesel, itu nggak apa-apa, kita rasakan aja kita dalam kondisi seperti itu. Baru setelah itu, setelah kita bisa memahami itu, kita identifikasi, kayak gitu. Oh iya ya, kenapa ya kok saya bisa kesepian seperti ini, kayak gitu. Setelah kita identifikasi, nah kita mencoba untuk mereduksi ketegangan emosional tadi. Kan kalau dalam teori psikologi kan banyak strategi untuk mereduksi ketegangan emosional ketika kita dalam kondisi state emosional nggak stabil. Bisa teknik grounding, ya, bisa teknik relaksasi gitu ya, bisa teknik journaling, macam-macam, mindfulness ya. Itu kan bisa untuk kita terapkan untuk mereduksi ketegangan. Jadi kita rasakan penderitaan, ketegangan itu kita reduksi gitu ya. Setelah kita reduksi, kalau kita tenang gitu ya, otak limbik kita, otak untuk berpikir, otak depan kita untuk kita berpikir rasional kan nanti aktif. Ketika itu sudah aktif, kita bisa berpikir lebih rasional untuk bisa menyelesaikan permasalahan gitu. Makanya kenapa kalau kita orang psikologi melakukan konseling itu nggak bisa ketika mereka dalam kondisi state yang tidak stabil. Dari masih nangis, masih marah-marah, kita tanya, gimana, coba ceritakan terus bagaimana cara kamu mengatasi, ya nggak bisa berpikir rasional. Seperti itu. Jadi dia harus tenang dulu, harus dalam state emosi yang stabil dulu. Kalau stabil, kita tenangkan, baru setelah itu kita bisa menggali, oh iya ya, penyebab saya menjadi kesepian ini kenapa? Oh ternyata saya ada isu di rumah saya itu kurang support, kurang perhatian. Orang tua saya sibuk banget, jadi saya nggak ada perhatian. Kayak gitu. Yang kedua, kepribadian saya, mungkin saya introvert gitu. Saya nggak mudah untuk bersosialisasi dengan orang lain, misalkan aja seperti itu. Saya nggak pede, kayak gitu ya. Saya nggak pede dengan diri saya sendiri. Oh berarti apa nih kalau sudah tahu penyebabnya kan dia akhirnya punya strategi. Cara untuk mengatasi gimana? Oh ya, oke, saya punya isu kalau keluarga saya itu sibuk, tapi saya harus punya kesibukan untuk saya bisa memenuhi tadi gentong kosong ya, atau tong kosong tadi. Oh dia kurang kasih sayang, kurang perhatian, kurang peduli. Gimana dia memenuhi itu, minimal dari siapa kalau menurut Kakak? Dari orang lain atau diri sendiri? Sebenarnya kalau menurut saya untuk memenuhi itu bisa dari diri sendiri dulu. Betul. Jadi kita cari dulu. Misalnya contohnya yang saya lakukan biasanya hobi gitu. Misalnya kalau misalnya ada waktu luang supaya baca gitu. Baca juga rasanya dari awalnya gerakannya pasti rasa penasaran dulu kan. Kayak kadang itu bisa dari judul bukunya, dari sinopsisnya yang pengen dibaca, atau mungkin teman-teman yang lain juga ada yang saya lihat teman-teman saya itu ya mungkin dengan cara olahraga diekspresikan kayak misalnya lari. Mereka itu bilang waktu ketika saya tanya kenapa sih kamu lari gitu, terus dia bilangnya ya karena waktu lari itu saya bisa merasakan diri saya tenang, merasakan diri sendiri, refleksikan mungkin apa yang saya pikirkan menjadi masalah saya selama ini. Dia bilang sampai seperti itu, dan saya merasa oh berarti cara setiap orang mungkin berbeda-beda. Betul Kak. Memang kita tuh harus self awareness sama self compassion. Kita tuh kadang perlu mengasihi diri kita sendiri, atau kadang kita tuh nggak melulu harus ngikutin orang lain ya, harus ngikutin orang tua harus gini, temen harus gini. Kapan bahagia untuk diri kita sendiri? Kadang kita itu lupa untuk mencintai diri kita atau membahagiakan diri kita sendiri. Makanya kadang kita tuh perlu self awareness sama kasihan, self compassion sama diri kita sendiri, kayak gitu. Dari self compassion sama diri kita sendiri itu tadi akhirnya kita bisa karakter building tadi, kita bisa membangun karakter kita. Dengan cara apa kita? Ya kalau misalkan ada masalah kesepian, berarti kan dia harus bisa
belajar tentang strategi bagaimana berkomunikasi. Benar. Belajar tentang strategi bagaimana memahami karakteristiknya sendiri dan karakteristik orang lain. Ketika saya introvert ketemu sama orang extrovert, saya harus gimana? Ketemu orang yang perfeksionis, saya harus gimana? Ketemu orang yang dominan, saya harus gimana? Ketemu orang yang depend banget, saya harus kayak apa? Nah, itu kan harus belajar strategi atau keterampilan sosial itu juga penting untuk adik-adik mahasiswa ini agar mereka bisa nantinya ke depannya ketika menjadi perkuliahan itu menjadi lebih optimal. Manajemen konflik itu juga penting adik-adik mahasiswa untuk belajar terkait dengan aspek manajemen konflik. Nah, terus juga aspek yang lain tuh banyak sekali. Tapi kalau dirasa, kayaknya udah nggak sehat nih, udah belajar ini, itu, kok sih merasa tadi sepi gitu ya. Masih merasa kok kayak psikosomatis tadi yang nggak bisa tidur tapi nggak tahu kenapa badan saya keringet dingin, itu nggak tahu kenapa sakit perut, nggak tahu kenapa serangan panik, nggak tahu kenapa. Nah, ya itu kan berarti mau nggak mau dia harus mengakses layanan konseling gitu. Nanti dari kita bisa memberikan konseling dan juga psikoterapi untuk bisa membantu menjaga stabilitas kondisinya sehingga dia bisa berkembang secara optimal. Esensinya kan agar dia bisa menjadi individu yang tadi berkepribadian baik gitu ya, bisa mengembangkan dirinya secara optimal. Itu dari aspek internal ya, Kak. Isu-isu itu harus diatasi. Nah, yang kedua dari aspek eksternal. Nah, aspek eksternal itu ya memang lingkungan yang harus men-setting. Misalkan contohnya Universitas Brawijaya, ya kan ada misalkan layanan konseling gitu ya. Terus dari fakultas juga harus ada layanan-layanan yang mendukung untuk kesehatan atau kesejahteraan dari mahasiswa itu tadi. Tidak hanya secara akademik saja ya, Kak, tapi juga secara mental, secara sosial kayak gitu. Misal kayak tadi mahasiswa rantau, ada nggak komunitas untuk budaya-budaya dari berbagai macam yang berbeda-beda tadi, kayak gitu ya. Terus habis itu kebijakan yang inklusif gitu ya. Karena kan kita tahu sendiri UB itu kan universitas inklusi gitu. Nah, apakah sudah inklusi kebijakannya, kurikulumnya? Nah, yang paling penting adalah sumber daya manusianya. Itu juga harus inklusi juga, harus memahami karakter di setiap orang gitu. Akan susah ketika gini, misalkan kita tahu nih ada temen yang punya masalah mental health, tapi kita juga nggak inklusi juga, akhirnya kita judgmental kayak gitu, akhirnya kita diskriminasi dan juga yang lain-lain, itu kan menjadi problem gitu. Jadi memang dari aspek eksternal itu kebijakan harus dibuat inklusi, ada sistem advokasi seperti itu ya, terus ada layanan kesehatan dan juga kesejahteraan mental, misalkan di UB ada layanan konseling tadi, terus juga adanya support system, jadi dukungan sosial dari lingkungan sebaya melalui kegiatan organisasi, UKM gitu ya, komunitas seperti itu, dan memang mereka harus dibekali untuk bagaimana melakukan support system kepada lingkungan sekitarnya, karena nggak semua orang itu tahu bagaimana cara mensupport orang lain, karena mereka kadang fokus juga kan sama dirinya sendiri. Wong aku aja sih bermasalah lah, gimana aku mau bantu orang lain kayak gitu kan, kadang ada yang susah terkait dengan hal tersebut, Kak. Jadi memang pelatihan psikoedukasi itu juga penting. Terus mental health awareness untuk seluruh sivitas akademika yang ada di UB itu juga sangat penting. Terus adanya komunitas yang mendukung itu juga saya pikir itu sangat penting, Kak, untuk bisa membangun kesehatan mental, dan akhirnya mahasiswa tadi nggak ngerasa kesepian ketika berada di UB dan bisa mengembangkan potensinya. Tidak hanya melulu akademik ya, Kak, potensinya gitu, yang harus IPK 4 gitu, tapi juga bisa secara non akademik. Dia suka masak, dia suka desain grafis, dia suka olahraga dan macam-macam. Tadi misalkan seperti Kak Han sampaikan, misalkan ada yang suka lari nih, olahraga, ada yang suka journaling. Nah, itu difasilitasi nggak juga dengan kampus dan macam-macam, karena sebenarnya olahraga, self care itu juga menjadi salah satu strategi untuk bisa mengatasi kesepian tadi gitu, Kak. Berarti mungkin saya juga relate banget sama yang Ibu sampaikan juga. Tadi juga ada beberapa kali menyinggung soal layanan konseling gitu. Nah, mungkin teman-teman yang nonton Makers ini kan pasti ada yang mungkin merasa dirinya, wah berarti ini identifikasinya berhasil, self awareness, merasa kalau kayaknya selama ini aku lakukan kayaknya nggak tepat deh gitu. Mungkin Bu Uli sendiri ada pesan nggak untuk mereka kira-kira ketika di UB sendiri ya khususnya, karena kan kita juga konteksnya dalam mungkin lagi kolaborasi sama layanan konseling di Universitas Brawijaya gitu. Untuk teman-teman di UB, kalau misal mereka merasa pengen cerita gitu, mungkin ingin mengakses layanan konseling itu, kira-kira bisa di mana, Bu? Oke, jadi kita tuh ada yang namanya di bawah kemahasiswaan WR3 itu ada namanya Subdirektorat Konseling Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perundungan. Jadi jangan berpikir kalau kelayanan konseling itu punya masalah aja, Kak, gitu.
Tetapi sebenarnya layanan konseling itu tidak hanya pada individu-individu yang memiliki atau adik mahasiswa yang mengalami masalah aja, atau ngerasa dia sedang tidak baik-baik saja atau butuh untuk tempat cerita, tetapi juga bisa sebagai sarana untuk pengembangan potensi, pengembangan diri, pengembangan karir seperti itu. Karena di layanan konseling ini kita tidak hanya menyediakan sesi konseling aja gitu ya. Memang ada sesi konseling yaitu konseling terkait akademik gitu ya, konseling terkait dengan permasalahan dengan keluarga gitu ya, permasalahan sosial gitu ya, dan juga non akademik dalam hal ini juga terkait dengan karir, Kak. Jadi memang kita di Universitas Brawijaya di Subdirektorat Konseling kita punya psikolog dengan berbagai macam peminatan gitu ya. Misalkan psikolog industri dan organisasi. Misalkan ada mahasiswa ngerasa salah jurusan gitu ya. Atau misalkan ngerasa masuk, kok saya belum personal branding ya, Bu, gitu ya. Atau saya kok ngerasa belum tahu karir yang tepat untuk saya gimana ya, Bu. Kok saya belum tahu tujuan hidup saya seperti apa, lulus saya mau jadi apa atau bagaimana. Itu ada loh namanya psikolog industri dan organisasi yang bisa membantu teman-teman untuk bisa memahami aspek perkembangan karirnya dan bagaimana bisa mencapai potensi karir itu agar bisa lebih optimal tadi gitu. Nah, itu melalui nanti konseling karir seperti itu. Nah, atau masalah-masalah terkait dengan pendidikan atau akademik tadi, Kak ya. Misalkan nggak bisa manajemen waktu, terus habis itu merasa kesusahan dengan aspek akademiknya itu bagaimana ya, pokoknya dengan dosennya pada saat skripsi, magang dan macam-macam. Nah, itu bisa ke psikolog pendidikan kayak gitu. Jadi kita ada psikolog pendidikan yang memang fokus pada aspek-aspek segala sesuatu yang ada dalam pendidikannya. Seperti itu. Aduh, orang tua saya nggak support, Bu. Misalkan katanya saya nggak boleh kuliah, Bu, atau apa. Nah, ini kan ada kaitannya, ada psikolog pendidikan. Terus ada juga nanti psikolog klinis gitu ya. Nah, psikolog klinis ini membantu untuk adik-adik mahasiswa yang mengalami kesehatan mental sedang ke berat. Misalkan ada kan adik-adik mahasiswa mungkin yang sebelumnya udah berobat ke psikiater kayak gitu ya. Atau sebelumnya sudah punya masalah kesehatan mental yang berat. Misalkan saya sudah didiagnosis BPD, Bu, gitu. Saya bipolar, Bu, misalkan. Saya sudah didiagnosis depresi, Bu, misalkan. Atau anxiety dan juga yang lain-lain, dan saya butuh untuk lanjutan gitu, atau pada waktu di sini kondisinya ternyata baru muncul, misalkan kondisi mungkin depresi dan juga yang lain-lain. Nah, itu nanti ada psikolog klinis yang membantu untuk menangani seperti itu. Tapi dari psikolog klinis lah, kok ini ternyata state-nya udah berat banget nih. Dari konseling atau psikoterapi aja, dari psikolog klinis nggak cukup. Nah, kita juga punya psikiater ya. Jadi psikiater itu yang nanti ada pengaruhnya juga, selain nanti aspek-aspek kesehatan mental yang sedang ke berat, kita juga bisa bantu nanti utamanya terkait dengan bagaimana rujukannya gitu ya. Misalkan butuh pengobatan farmakologi gitu ya, dia butuh obat penenang untuk dia bisa konselingnya lebih tenang, lebih enak dengan psikolog klinis. Nah, butuh pengobatan dulu. Nah, nanti kita rujuk gitu ya ke RSSA dan juga RSUB dan juga klinik UB gitu ya, karena kita sudah ada MOU atau koordinasi. Nah, selain dari konseling juga di layanan Subdirektorat Konseling ini itu juga ada dosen sama tendik juga boleh ya. Nanti kaitannya juga dengan SDM juga nanti. Nah, yang kedua adalah selain layanan konseling kita juga punya layanan peer counselor seperti itu. Jadi di Universitas Brawijaya kita itu punya koordinator peer counselor gitu yang ada dari psikologi berjumlah 12 mahasiswa, dan kita juga punya volunteer peer counselor yang tersebar di masing-masing fakultas seperti itu ya. Jadi ada sekitar berapa ya, 80 sampai 100-an ya yang tersebar di masing-masing fakultas, yang mereka itu juga buka gitu ya. Maksudnya buka layanan konseling teman sebaya gitu. Nah, dan ini juga tidak hanya fokus ke situ saja. Kalau semisal ada butuh pelatihan konseling, peer counselor, misalkan dari fakultas-fakultas nih, dari UKM, dari BEM, dari EM misalkan butuh pelatihan untuk peer counselor. Nah, itu nanti kita bisa memfasilitasi terkait dengan hal tersebut. Kita ada juga pelatihan psychological first aid, bagaimana memberikan pendampingan psikologis awal. Jadi biar teman-teman tuh gimana caranya biar support temannya yang punya problem atau punya masalah, dan bagaimana nanti bisa melakukan rujukan. Nah, selain dari aspek mahasiswa tadi, kita juga punya kegiatan series mental health awareness dan macam-macam disesuaikan dengan karakteristik yang ada di mahasiswa UB. Nah, dari aspek dosen, kita juga memberikan pelatihan kepada dosen untuk bagaimana dosen bisa memberikan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa. Jadi kita melatih dosen perwakilan dari seluruh fakultas yang ada di Universitas Brawijaya, dosen PA, dosen ULT KSP gitu ya, dosen layanan konseling untuk bisa memberikan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa. Karena nggak semua dosen tuh paham karakteristik mahasiswa itu gimana, karakteristik mahasiswa awal gimana, karakteristik mahasiswa tengah gimana, karakteristik mahasiswa akhir itu gimana, terus cara membimbing yang baik itu kayak apa, cara mengkonseling awal mahasiswa itu gimana, melakukan rujukan tuh kita juga berikan pelatihan pada dosen. Nggak hanya sekedar masalah mental health aja tadi yang saya sampaikan, tapi juga kekerasan seksual, perundungan itu juga menjadi concern kita di situ, Kak.
lengkap banget ya Seperti Bu berarti itu. di Iya, layanan konseling itu ya. Ada betul. dari mungkin kebutuhan mahasiswanya, Iya, bahkan sampai ada tenaga didik itu kalau misalnya butuh apa-apa juga iya, bisa ke layanan konseling di UB juga. betul. Nah, Iya, mungkin yang buat teman-teman di rumah yang nonton itu mhm, jangan pernahlah merasa sendirian karena betul, Kak. pada akhirnya ya ada orang-orang di sekitar kalian yang sebenarnya peduli dengan kalian gitu ya. Betul. Dan juga satu hal yang mungkin tadi ibunya udah sempat sampaikan Mhm, juga, ketika kalian sudah punya diagnosa, jangan lupa kalau misalnya diagnosis itu yang benar itu langsung dari psikolog atau psikiater, jangan self mhm. diagnose gitu. Betul, nggak boleh self diagnose, Kak. Karena kadang gini, kalau self diagnose itu kan tidak dari profesional ya, bisa jadi itu juga nggak baik untuk diri mereka sendiri. Makanya kalau ngerasa, kok kayaknya saya depresi nih, jangan gitu. Tapi lebih fokus, bukan, kita pun juga psikolog itu tidak fokus ke diagnosanya, tetapi lebih fokus pada bagaimana nanti dia bisa memahami situasinya, memahami permasalahan dan Hmm, bagaimana dia bisa menyelesaikan situasi itu. Diagnosis itu ada sebagai strategi untuk kita bisa memahami ya, iya. cara berpikirnya, karakteristiknya seperti apa. Tetapi kita tidak hanya fokus di karakteristik kondisinya, tapi bagaimana untuk dia bisa mengatasi problemnya sehingga dia bisa apa ya, berkembang dengan lebih optimal Karena seperti kadang saya itu. kesel Bu sama orang-orang yang di media sosial Ah, ya, iya, kita habis ngelihat postingan-postingan apa gitu kan biasanya ada tuh iya. postingan-postingan yang kenali tanda-tanda dari misalnya OCD gitu. Nah, Terus habis lihat salah satunya adalah menyukai kerapian. Terus mereka eh, langsung kayak, wah wah kok CD nih gitu. aku ini gara-gara aku suka rapi. Terus kayak ada juga yang salah mengartikan bipolar, kepribadian ganda tuh Oh, disebutnya bipolar. bipolar. Padahal ya tidak sesimpel Enggak, itu. Kita iya, juga iya. ada apa ibaratnya kamusnya lah ya, kalau misalnya Betul, kita pakai betul. untuk mendiagnosis gitu. Itu Dan nanti ini Kak, kaitannya sama romantisasi kesehatan mental. Kadang-kadang ada ngerasa kalau saya depresi itu keren iya banget kayak ya, gitu, sehingga akhirnya mereka ya tadi self diagnosis, aku depresi nih, berarti aku iya. harus dia lebih diperhatikan. Nah, itu juga banyak situasi kayak gitu juga. Benar-benar benar. Nah, Saya juga beberapa kali nemu kayak gitu, tapi itu ah, tidak salah. Tapi kalau misalnya kalian sudah menyadari kalau itu tidak benar ya, mungkin bisa mencari pertolongan juga betul, gitu, iya, iya. lebih ke profesional juga. Atau Mm-mm. mungkin tadi kalau misalnya teman-teman dari UB bisa langsung ke layanan konseling UB juga gitu. Betul, bisa apa namanya, follow IG kita ya di konseling Ya apa namanya benar. UB, atau bisa tadi bisa mendaftar konseling di website kita di konseling.ub.ac.id Oke, gitu, gratis ya. Jadi gratis. tidak berbayar, gratis, dan bisa lebih dari satu kali. Jadi jangan Kalau ada yang khawatir. berbayar berarti nipu itu ya, Bu. Iya, nah, nggak mungkin itu. Boleh Boleh. dilaporkan ke saya Iya, gitu ya. boleh langsung dilaporkan ke ibunya atau mungkin ke Iya, teman-teman tadi yang koordinator layanan konseling iya, kita gitu. iya, boleh, boleh. Dan terakhir yang mungkin bisa saya sampaikan adalah support itu jangan lupa kalau misalnya support itu bukan hanya mereka ke kita, tapi kita ke mereka juga. Jadi kita harus Betul. juga sadar gitu, kira-kira bentuk support seperti apa yang konstruktif, yang benar-benar positif gitu, dan juga support apa yang sebenarnya udah salah gitu, udah Mm-mm. destruktif gitu. Mm-mm. Mungkin itu aja sih Bu untuk episode kali ini ya, karena Oke, kita udah bahas banyak nih kesehatan mental, sampai Mm-mm. tadi loneliness juga kita bahas, sampai Betul. pada akhirnya kita juga membahas kira-kira kalau teman-teman butuh bantuan bisa kemana gitu. Mm-mm. Mungkin Mm-mm. kalau misalnya dari Ibu ada tambah lagi mungkin Bu untuk Oh, topik keseluruhan ini? oke, mungkin ada tambah lagi tadi, karena Kak Hans mention ke support ya, atau Hmm, social support. Nah, teman-teman itu juga di dalam memberikan social support itu ada 3 hal nih yang perlu dilihat gitu. Yang oke. pertama adalah melihat dulu kebutuhannya seperti apa. Jadi mengamati dulu. Terus yang kedua mendengarkan, dan mendengarkan itu ya tadi harus tanpa syarat. Jadi unconditional positive regard. Ketika kita Hmm, mendengarkan teman kita nggak boleh ada judgmental, ya ada proses diskriminasi, ada stigma gitu. Jadi memang kita harus bisa menerima teman kita tanpa syarat, bukan menvalidasi. Gini ya, kita validasi perasaannya, hmm, kita empati, tetapi bukan kita mengiyakan. Misalkan saya habis mukulin orang nih, bukan kita mengiyakan mukulin orang itu benar benar, gitu iya, ya, iya. tetapi kita memahami kamu marah ya, misalkan oh Nah, kamu sedih ya, seperti itu, untuk dia bisa lebih tenang seperti itu, untuk kita bisa membantu dia bisa mengidentifikasi apa sih yang menjadi masalahnya, dan kita bisa linkkan hmm, gitu ya, kita bisa linkkan ke dukungan sosialnya siapa, pertemanannya, keluarganya, atau tadi ke dukungan sosial profesional itu seperti apa gitu ya. Jadi untuk memberikan support itu tidak hanya kita look, listen, and link gitu ya, tetapi kita juga perlu untuk tadi ya empati gitu ya. Kita juga perlu untuk apa namanya bisa menvalidasi, dalam hal ini bukan apa teknik validasi yang ya, salah tadi, hmm, tapi juga menggunakan teknik validasi yang tepat seperti itu Kak. Yang hmm, mungkin tadi dukungan apa emosional, informasional itu juga penting untuk teman-teman. Tapi jangan lupa kalau kalian sudah merasa teman terlalu tergantung dan macam-macam, dan itu menjadi lelah secara emosional, hmm. ya perlu juga misalkan ke layanan konseling gitu. Berarti dan juga jangan Mhm. sampai malah
permasalahan orang itu jadi beban untuk diri kita Betul, juga kan. heeh. Karena banyak akhirnya permasalahan jadi beban di diri kita, akhirnya Iya. kita yang habis gitu. Iya. Hanya kita yang jenuh, kita lelah, kita burn out. Iya. Nah, itu. Jadi harus tahu batasan diri juga ya untuk teman-teman yang membantu gitu. Hmm. Untuk membantu itu kita harus sehat dulu. Hmm. Gitu. Kalau kita nggak sehat, kita akan susah membantu dan bisa juga kita ke-trigger gitu. Ya, bagus banget Bu. Berarti pesannya untuk mereka juga ya intinya adalah jangan pernah merasa kalau kalian itu tidak berharga gitu karena Betul. keberadaan setiap orang di dunia ini berharga. Betul, betul sekali. Dan kalian juga punya value dan juga nilai kalian masing-masing gitu. Jadi ya carilah potensi diri kalian dan juga Betul. ketika merasa membutuhkan bantuan carilah juga bantuan gitu. Betul, betul. Mungkin dari Ibu Uli juga mungkin sudah cukup. Iya. Saya mau ngucapin terima kasih juga. Terima kasih banyak Kak Hans. Banyak ilmunya hari ini dan juga mungkin makers di rumah kalau punya pertanyaan bisa langsung aja ke tadi layanan konseling dan juga ke Bu Ulinya langsung. Nanti akan ada kontak atau mungkin media sosialnya Bu Uli juga Iya. atau mungkin email lah kalau misalnya Bu Uli nyamannya pakai email gitu. Iya. Oke, sampai di sini aja teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.